ようございます。私の名前は谷Rahmawati Yulianiです。学校の生活について少し説明します。説明に続いて、Gekkou no Seikatsu atau kehidupan sekolah. Gekkou no Seikatsu terbagi menjadi dua. Ada kata tunjuk benda dan kata tunjuk tempat. 1. Kore, artinya ini. Kore digunakan apabila benda berada di dekat pembicara atau orang yang menunjuk benda. Benda yang ditunjuk biasanya dipegang atau dapat dijangkau oleh si pembicara. 2. Sore, artinya itu. Sore digunakan apabila benda berada di dekat lawan bicara. Benda yang ditunjuk tidak dapat dijangkau oleh si pembicara. 3. Are, artinya itu. Are digunakan apabila benda berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Adapun pola kalimatnya sebagai berikut. Kata tunjuk benda ditambah wa ditambah kata benda tambah des. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjuk suatu benda. Contoh yang pertama, Korewa Hondes. Ini adalah buku. Contoh yang kedua, Sorewa Kabandes. Itu adalah tas. Contoh yang ketiga, Arewa Gisodes. Di sana adalah kamus. 2. Untuk kalimat tanya. Kata tunjuk benda ditambah wa nandesu ka? Contoh kalimat. Sore wa nandesu ka? Apakah itu? Lalu bisa kita jawab, Kore wa hondes. Ini adalah buku. Jika pertanyaan menggunakan kata tunjuk kore, maka dijawab dengan kata tunjuk sore atau sebaliknya. Namun, jika pertanyaan menggunakan kata tunjuk are, maka dijawab juga dengan are. Dari pola kalimat dua tadi, dapat dibuat menjadi kalimat tanya dengan menambahkan ka di belakang kalimat. Maka, pola kalimatnya menjadi kata tunjuk benda ditambah wa ditambah kata benda ditambah deska. Lalu, bisa kita jawab, hai, so des. Artinya, ya, benar. Atau bisa kita jawab juga, I, souja arimasen. Artinya, tidak, salah. Pola kalimat tersebut digunakan untuk memastikan benar atau tidaknya sebuah benda yang ditunjuk. Contoh kalimatnya, Korewa pen desu ka? Apakah ini pulpen? Lalu dijawab, hai, so des. Ya, benar. Pola kalimat yang ketiga yaitu kata tunjuk benda ditambah wa ditambah kata benda satu atau orang ditambah no ditambah kata benda dua tambah des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan benda seseorang. Contoh kalimatnya, Korewa Anisasan no kabandes. Ini adalah tas milik Anissa. Dari pola kalimat 3 di atas dapat dibuat menjadi kalimat negatif. Maka pola kalimatnya menjadi kata tunjuk benda ditambah wa ditambah kata benda satu atau orang tambah no ditambah kata benda dua ditambah ja arimasen. Pola kalimat ini digunakan untuk menyangkal kepemilikan seseorang. Contoh kalimatnya yaitu Korewa watashi no pen ja arimasen. Ini bukan pulpen milik saya. Dari pola kalimat 3 di atas juga dapat dibuat menjadi kalimat tanya dengan menambahkan ka di belakang kalimat. Maka pola kalimatnya menjadi kata tunjuk benda ditambah wa ditambah kata benda satu atau orang ditambah no ditambah kata benda dua ditambah deska. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan kepemilikan benda kepada seseorang.
Contoh kalimatnya, Kore wa anata no enpitsu desu ka? Apakah ini pensil milik kamu? Berikut adalah contoh benda-benda yang sering kita jumpai di sekolah. Borupen, pulpen, hon, buku, bundoki, busur derajat, kyoukaso, buku pelajaran, hyakkajiten, ensiklopedia, hasami, gunting, dentaku, keisanki, kalkulator, choku, kapur, isu, kursi, komputer, jiso, kamus, kami, kertas, sukue, meja, kyotaku, guru, kokuban, papan tulis, jougi, penggaris, kokuban, penghapus, kesi, papan tulis, enpitsu, pensil, sapen, pensil mekanik, jizu, peta, pen, pulpen, hondana, rak buku, enpitsu kezuri, rautan pensil, seifuku, seragam, hochikitsu, staples atau selotip, maka, spidol, sugaku kaban, tas sekolah, fudebako, tempat pensil. Pembahasan yang kedua yaitu kata tunjuk tempat. Kata tunjuk tempat terbagi menjadi 4. Koko, artinya di sini. Soko, artinya di situ. Asoko, artinya di sana. Doko, artinya di mana. 1. Koko, artinya di sini. Koko digunakan untuk menunjukkan tempat atau letak suatu benda yang berada dekat dengan pembicara. 2. Soko, artinya di situ. Soko digunakan untuk menunjuk tempat atau letak suatu benda yang berada dekat dengan lawan bicara atau jauh dari jangkauan si pembicara. 3. Asoko, artinya di sana. Asoko digunakan untuk menunjuk tempat atau letak suatu benda yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara. 4. Doko, artinya di mana. Doko digunakan sebagai kata tanya untuk menanyakan tempat atau letak suatu benda. Berikut adalah pola kalimat untuk kata tunjuk tempat. 1. Nama tempat ditambah wa, tambah kata tunjuk seperti koko atau soko atau asoko, tambah des. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau ruangan. Contoh kalimatnya yaitu Jimu shitsu wa asoko desu. Ruang tata usaha ada di sana. Pola kalimat yang kedua, nama tempat ditambah wa ditambah doko desu ka. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan letak suatu tempat atau ruangan. Contoh kalimatnya, toire wa doko desu ka? Toilet ada di mana? Ada juga kata tunjuk tambahan, seperti tonari, artinya samping atau sebelah. Mae, artinya depan. Ushiro, artinya belakang. Contoh kalimatnya yaitu, Jimusho wa hoken shitsu no tonari desu. Ruang guru ada di samping ruang UKS. Berikut adalah nama-nama tempat yang ada di sekolah. Toshokan, perpustakaan. Kyoshitsu, ruang kelas. Undojo, lapangan olahraga. Kote, halaman sekolah. Taikukan, gedung olahraga. Sokudo, kantin. Kodo, aula atau auditorium. Roka, lorong. Toire, toilet. Eru kyoshitsu, ruang laboratorium bahasa. Rikashitsu, ruang laboratorium IPA. Bijutsu shitsu, ruang seni. Ongaku shitsu, ruang musik. Hoken shitsu, ruang kesehatan atau UKS. Sokuing shitsu, ruang guru. Kocho shitsu, ruang kepala sekolah. Jimushitsu, ruang tata usaha. Ryo, asrama. Osoraku ga kou no seikatsu ni suite no shirio. Shirio no sofu ni ayamari ga ata bai wa awabi mo shiogemasu.